2. Zaman kultur stelsel. Begitulah gambaran imperialisme tua dari Oost-Indisch Company. Sesudah Oost-Indisch Company pada kira-kira tahun 1800 mati, maka tidak ikut mati sistem monopoli, tidak ikut mati sistem mengaut untung bersendi pada paksaan. Malahan, sesudah habis zaman komisi-komisi dan pemerintahan Inggris yang mengisi tahun-tahun 1800 sampai 1830, sesudah habis zaman tergoyang-goyang antara ideologi tua dan ideologi baru, sebagai yang disebar-sebarkan oleh revolusi Prancis, sesudah habis Tijvak van den Tuyvel ini, maka datanglah sistem kerja paksa yang lebih kejam lagi, lebih mengungkung lagi, lebih memutuskan nafas lagi, yakni sistem kerja paksa dari kultur stelsel yang sebagai cambuk jatuh di atas pundak dan di belakang rakyat kami. Juga kultur stelsel ini, tuan-tuan hakim, tidak usah kami beberkan panjang lebar kekejamannya. Juga kultur stelsel ini sudah diakui jahatnya oleh hampir setiap kaum yang mengalaminya dan oleh kaum terpelajar yang mempelajarinya riwayatnya. Tetapi juga tentang kultur stelsel ini yang bekas-bekasnya sampai hari ini belum juga hilang dan mempengaruhi susunan PNI itu, sebagai nanti akan kami uraikan. Marilah kami ulangi 1-2 pendapat ahli-ahli itu. Pemerasan penduduk yang tiada batasnya lagi selain tahan tidaknya badannya, berjalan dengan tiada alangan apa-apa. Begitu kata Prof. Gongrif. Dan di lain tempat pujangga ini menulis pula, jadi sistem ini tidak hanya bersendikan paksaan. Paksaan itu di dalam 20 tahun pertama yang gelap dari jangka waktu yang dibicarakan di sini lebih berat dari beban kontingenten yang penagihannya terutama diserahkan kepada kepala-kepala bumi putra. Kultur stelsel menjadi lebih berat oleh kegiatan abtenar Eropa. Ini berarti bertambah beratnya tekanan sistem itu dan berarti pula perbaikan teknis dan keuntungan besar. Tidak ada tanaman yang begitu menjadi gangguan seperti nila. Tatkala nila ini akan dalam tahun 1830 dengan cara yang sembrono dimasukkan ke tanah Priangan, maka tanaman itu sungguh-sungguh menjadi bencana bagi penduduk. Di dalam distrik Simpur di daerah itu, orang laki-laki dari beberapa desa dipaksa mengerjakan kebun-kebun nila 7 bulan lamanya dengan tidak putus-putusnya, jauh dari rumahnya, dan selama itu mereka harus mencari makanannya sendiri. Tatkala mereka kembali ke rumahnya, didapatinya tanaman padinya sudah rusak. Selama 5 bulan yang pertama dari tahun 1831, 5.000 orang laki-laki dan 3.000 kerbau dari distrik itu juga dipaksa mengerjakan tanah untuk suatu pabrik yang telah didirikan. Sesudah pekerjaan itu selesai, batang-batang nila tidak ada. 2 bulan kemudian, sesudah alang-alang, rumput yang ditakuti itu tumbuh di atas lapangan yang telah dikerjakan itu, baru diterima untuk mengolah sekali lagi ladang-ladang itu. Kerap kali terjadi bahwa perempuan-perempuan yang hamil melahirkan anak pada waktu bekerja keras. Dan Stockfish menceritakan, sampai-sampai tahun 1886 masih ada daerah-daerah di mana si penanam kopi mendapatkan 4 hingga 5 sen sehari, sedang ia memerlukan 30 sen buat hidup. Di dalam perkebunan nila, kerap kali dibayar 8 gulden setahun. Di dalam perkebunan kopi, ada pembayaran 4,5 gulden setahun buat satu keluarga. Jadi 90 sen buat satu orang. Penulis Vitalis itu juga melihat di tanah Priangan orang-orang tersebut kelaparan seperti kerangka kurusnya terhuyung-huyung sepanjang jalan. Beberapa orang begitu letih sehingga mereka tidak bisa makan makanan yang diberikan kepada mereka sebagai persengkot. Mereka meninggal. Pengungsian penduduk banyak juga kejadian di perkebunan-perkebunan itu, dan dengan cara besar-besaran.
Inilah jalan satu-satunya untuk keluar dari kesengsaraan. Pukulan dengan pendungan dan labrakan dengan cambuk terjadi sehari-hari, dan di banyak ladang nila biasa saja orang melihat tiang-tiang untuk menyiksa orang. Di sini kita melihat suatu bangsa yang tidak secara undang-undang hidup dalam perbudakan, tapi secara kenyataan. Ketakutan kepada para bangsawannya telah merasuk ke dalam jiwa mereka. Para bangsawan itu belajar pula takut kepada kaum penjajah. Segala keberanian dan semangat merdeka yang tadinya masih hidup dalam hati sanubari bangsa Jawa, kini hilang lenyap oleh laku kompeni yang kasar dan kesalahan yang fatal dari Van de Bos. Ialah bahwa ia menghisap lagi rakyat yang sudah rusak itu, penghisapan yang pada hakikatnya sama betul dengan sistem kompeni. Malahan lebih jahat dan lebih salah lagi. Kompeni tidak harus memikul tanggung jawab dan tidak pernah mau memikul tanggung jawab itu. Kompeni berdagang dengan cara-cara orang dagang yang keras. Van de Bos mewakili negara sendiri, negara induk yang begitu banyak masih harus diperbaikinya. Segala cara yang membuat perhubungan jajahan lebih memuakkan lagi dari yang sudah menjadi sifatnya, telah dipergunakan olehnya dan oleh pengganti-penggantinya, memaksakan suatu cara produksi barat jadi suatu cara produksi yang lebih banyak syarat-syaratnya kepada suatu masyarakat negeri panas yang hidup bertani. Sudah merupakan suatu tekanan, tapi lebih berat lagi duka cita yang dibawa oleh nafsu kuasa si bangsa asing. Dua dalil tadi, tuan-tuan hakim, lantas kami tutup. Kami punya dalil-dalil berhubung dengan kultur stelsel ini. Dua dalil lagi dari Prof. Kielstra dan Prof. Vet. Di negeri Belanda, orang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa di Hindia semua pengeluaran buat pengajaran, pekerjaan umum, polisi, dan sebagainya itu selalu dikecilkan sampai minimum yang paling kecil, supaya keuntungan bersih bisa bertambah besar, dan yang lebih jahat lagi oleh paksaan yang dibebankan kepada mereka. Penduduk begitu terhalang-halangi dalam memelihara sawah dan ladangnya sendiri, sehingga dalam beberapa daerah timbul kemiskinan dan kesengsaraan, bahaya kelaparan dan pengungsian. Dan bahkan buat mereka yang melihat dalam kultur stelsel itu suatu kebaikan buat Jawa dan juga buat negeri Belanda. Buat Jawa oleh karena mengajar orang Jawa bekerja, buat negeri Belanda oleh karena kas negeri jadi berisi. Bahkan buat mereka saya kira kemunafikan yang menjadi alasan untuk memasukkannya mestinya menjijikkan. Begitulah kedua profesor itu menulis. Tuan-tuan hakim yang terhormat, Ost-Indik Company mengocar-ngacirkan rumah tangga Indonesia. Kultur stelsel mengocar-ngacirkan rumah tangga Indonesia. Tuan-tuan barangkali tidak bisa lantas mempunyai pikiran. Benar, VOC dan kultur stelsel jahat. Benar, VOC dan kultur stelsel memasukkan rakyat Indonesia ke dalam kesengsaraan dan kehinaan. Tetapi buat apa membongkar-bongkar hal-hal yang sudah kuno? Betul tuan-tuan hakim, kejahatan VOC dan kejahatan kultur stelsel adalah kejahatan kuno. Tetapi hati nasional tak gampang melupakan. Ingatlah orang kepada kelaliman yang dideritanya lama hilangnya. Kelaliman yang orang lakukan lekas lupa olehnya. Begitulah Sandres berkata. Lagi pula, sebagai tadi telah kami katakan, sebagai pula telah dikatakan oleh Prof. Snoek Hurgronje yang kami kutip tadi, akibat VOC dan kultur stelsel itu. Nafwen, VOC dan kultur stelsel itu, yang keduanya bersistem monopoli, sampai ini hari belum hilang, sampai ini hari masih terbayang dalam wujud susunan pergaulan hidup Indonesia, sehingga politik dan gerakan Partai Nasional Indonesia sebagai nanti akan kami terangkan terpengaruh oleh karenanya. Pada pertengahan abad ke-19, kapitalisme modern yang bersendi kepada bisnis liberal dan persaingan liberal di negeri Belanda mulai timbul.
contoh kultur stelsel yang bersendi kepada kerja paksa dan yang terutama memberi untung kepada negara Belanda itu yang telah begitu menggemukkan kantong kapitalis Belanda partikelir itu, kultur stelsel itu tidak lekas-lekas dihapus. Bukan oleh karena negara Belanda tak memedulikan kepentingan kaum pemodal partikelirnya. Bukan oleh karena kepentingan negara itu lebih ditinggikan oleh kepentingan borjuis. Tetapi tak lain dan tak bukan ialah karena borjuis Belanda pada masa itu butuh pada kultur stelsel itu sebagai pembayar segala yang perlu diadakan lebih dulu bagi suburnya kapitalisme di negeri Belanda sendiri. Henriette Roland Hoos di dalam bukunya Kapital and Arbeid in Nederland menuliskan seperti berikut. Perbuatan kaum borjuis di sekitar tahun 50 adalah praktis dan menunjukkan kesadaran kelas yang sehat, yakni perbuatan mereka tidak melemparkan kultur stelsel ke sudut sebelum mereka mengambil daripadanya segala yang bisa diambilnya. Ada bahayanya bahwa orang-orang yang tidak sabar dan lekas mau maju, terlalu lekas mau memberikan orang Jawa berkah-berkah pekerjaan liberal dan menggantikan kultur stelsel warisan autokrasi itu dengan inisiatif partikelir. Tetapi mungkin beberapa orang berpendapat demikian. Borjuis pada umumnya mengetahui sebagai golongan mereka itu terutama merasa berkepentingan dalam hal pertama pelunasan utang. Kedua, liberalisme, perdagangan, dan perusahaan dengan mengurangi biaya dan pajak-pajak yang hanya bisa terlaksana oleh yang tersebut di bawah. Ketiga, pembikinan jalan-jalan kereta api dan jalan-jalan tram dengan tidak membebani rakyat dengan ongkos-ongkos yang besar. Suatu hal yang tentu akan mengobarkan semangat konservatisme pada orang-orang Belanda yang selalu hemat itu. Semua ini perlu sebelum bisa dimulai eksploitasi partikelir di Hindia. Sebab kredit nasional, jalan-jalan kereta api, dan pelabuhan-pelabuhan di negeri Belanda harus menjadi tumpuan eksploitasi itu. Semua hal yang baik-baik itu didapat dari keuntungan-keuntungan Hindia. Jadi keuntungan-keuntungan Hindia buat sementara harus tetap ada.